Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil waktu pada itu banyak terbantu waktu kepada dan Qauli asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat waktu, nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul di Masjid Baitul Muttaqin yang insya Allah diberkahi ini. Salam serta salawat kita kirimkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Herman selaku Ketua RW 7. Yang terhormat Ibu Yusi selaku Ketua Yayasan Sosial Stipendi Internasional. Yang terhormat Ibu Novianti selaku perwakilan Bank BTPN Syariah. Yang terhormat Bapak Ahmad Fauzi selaku CEO Media Academy. Adapun acara kita pada siang hari ini, program Sri Kandi Plenary yang diadakan oleh Yayasan Sosial Sri Kandi Internasional dengan tema Bangkitkan UMKM Indonesia. Baik, sebelum memulai acara, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Baik, kita melangkah ke acara yang pertama. Sambutan Ketua RW 7 Bapak Herman. Pada beliau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi allati tamassaku bil jihad wa yujahidu bil ikhtisar. Wa ba'du, yang kami yang untuk ini orang yang benar Yayasan Sosial Sri Kandi Internasional. Semoga senantiasa diberkahi Allah SWT semua aktivitasnya, semua program-programnya diikuti dengan banyak manfaat, banyak manfaat yang dari BTPN dan BTPN Syariah masih perjalanan akan kembali Bapak Ahmad Fauzi. Informasi masih masih berjalan dan akan kembali Ketua DKM Bupati pada Bupati yang hari ini alhamdulillah tugas negara itu salam semua
dan kita sendiri ada yang kami muliakan menghormati kami sampaikan para hadirin ibu sekalian, para penjahitan pejuang peningkatan ekonomi. Memang tersebut sudah mengatakan orang-orang yang gigih dalam menggunakan dalam ekonomi sudah manusia penjahitan orang-orang yang belum bertahan. Mungkin sedikit saya revisi karena dari tapi memang di RW diamanahi membidangi kreatif yang memang sebelum belum ada di periode ini ada namanya tim ekonomi kreatif. Nah, kami bergerak di bidang itu dalam tahap awal yang belajar tahap latihan kondisi di RW 07. Karena memang cukup banyak potensi ekonomi, terutama menteri-menteri yang sangat kreatif mereka dalam mencari peluang bisnis. Nah, ini bertemu dengan orang-orang yang tidak peduli para penyemangat ekonomi. Polisi ini juga yang menginisiasi, karena sudah sekali orang yang acaranya ini kedua begini. Ini luar biasa, pertemuan yang mudah-mudahan membawa manfaat itu kepada. Pertama-tama mungkin tak lupa terus biasa mengucapkan syukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat karunia yang begitu banyak, sehat walafiat, yang bisa bertemu bermuka bersilaturahmi bersama ini. Mudah-mudahan kita juga pertemuan yang tidak sia-sia, pertemuan yang kita niatkan karena Allah sebagai bentuk ibadah juga insya Allah memberikan manfaat. Salawat dan salam dimaksudkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabat umatnya, seperti termasuk dari Muhammad Rasulullah yang telah Muhammad SAW baik, karena amanahnya juga sambutan. Ya pasti materi semalam Pak Adibadi sahabat saya sebagai menyampaikan bahwa kata orang kalau ada jadi bloken ya sudah hari ini memberikan kesempatan. Jadi saya pribadi sangat bersyukur bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, dan ini orang-orang yang memang punya kegigihan dalam perjuangan itu tidak hanya dalam perangan gitu, tetapi dalam bentuk bagaimana mengentaskan kemiskinan di sebuah hal kebutuhan yang besar, di mana kita tahu bahwa kefakiran juga menjadi kekufuran, dan itu merupakan salah satu wilayah yang bisa diperjuangkan supaya kita jauh dari kefakiran. Apa yang seperti itu? Kita sambil mengisi kekosongan menunggu pemateri kita yang akan datang sebelumnya juga kita lagi dulu sedikit. Bahwasanya kami juga dari Nama RW 07 khususnya atas nama tim ekonomi kreatif juga ada anggota saya kemudian alhamdulillah kita bisa bertemu ya, merupakan sebuah hal yang baik yang harus kita dukung dan juga untuk memudahkan langkah-langkah kita ke depan untuk menemukan cara bagaimana kita bisa bersama-sama meningkatkan tahap ekonomi.
terutama ibu ya, secara tidak langsung juga di keluarga itu orang-orang yang paling perkasa, luar biasa, dan justru yang paling penuh mengisi waktu setiap hari yang kegiatan. Semua kegiatan ada nyambung, aku aja dari pagi dan tim itu paling malam ya. Biasa. Itu kata untuk orang orang dan bergerak itu apa namanya? Ini adalah bahwa hal itu terjadi di kita. Bahkan kalau ada itu lagi itu dia mau sesuai cara tidak ada ini kan. Sebenarnya kita kan kalau di kalau masuk ke ya. Ya, itu masalah dari ibu karena bukan kemuliaan apa ya. Terkait dengan entrepreneurnya, kita mungkin hanya perlu ingatkan saja banyak hal kecil yang mungkin bisa kita hindari karena umumnya dari kita adalah memulainya berat, bukan berat sih, ya terlalu banyak berpikir. Kalau yang apa namanya? 1% orang-orang yang kalau 90 apa? 93% itu banyak pertimbangan, nggak berat action. Kemudian dari begitu, itu orang yang biasanya menguntungkan diri sendiri. Pernah dapat juga dari ini bahwa tidak perlu berpikir besar-besar. Itu 3B aja. 3B yang pertama itu ada namanya bobol. Berani, optimis, bisnis orang lain. Berani, yes. Jadi dia menjadi resor apa itu bahasanya? Tetangga kita bikin gorengan, kita bantu suara, bikin suaranya nggak kita terpilih. Kalau suaminya mungkin kita di mana atau di bawah, orang tetangga kita itu bobol namanya. Berarti optimis. Barang bisnis orang lain atau barang bisnis orang lain. Banyak kan kayak hari ini juga TikTok kan sudah TikTok software itu termasuk orang lain bantu jual atau seperti tanpa modal tapi berarti ada modal modal mana di bawah banyak juga kebayangkan ini seorang lain atau orang ada juga botol namanya botol, nah botol berani optimis kayaknya itu tenaga orang lain ini orang lain punya modal sedikit mungkin buat berobat atau buka lapak mau jualin dia tenaganya orang lain itu botol. Nah, dia juga ada namanya jadi bobol botol. Ada bodol namanya. Ini kamu ingat soalnya. Nah, begitu ramai. Dan habis nah ini perlu namanya analisa bisnis kalau ini, kan? Supaya ini bagaimana? Ini program kita kelola supaya itu bagi hasil. Itu bentuk-bentuk usaha yang bisa kita lakukan. Yang ringan-ringannya apa yang kita dibobol juga
bisa berlalu ya. Contoh, kan, banyak itu punya proses kos kaki gitu. Promosi. Bisa kita jual produknya. Atau kita jual branding lagi gitu kan, yang penting banyak kan beliau. Itu sebuah tidak semua ini. Jadi tidak perlu berpikir yang rumit, nanti gimana, nanti jualnya kemana, dari mana, itu ada punya uang pun nanti bisa usaha. Dan memulainya ya bulan. Istilah itu mulai. Itu adalah yang pertama ini sangat ibu-ibu nih. Dan biasanya juga klarifikasi luar biasa. Silakan yang paling cocok yang mana dan siapa itu bisa dilakukan. Dan teman-teman harus dari kecil dulu. Jadi apalagi kalau ada ya mau berbagi dengan kita, memberikan arahan di luar biasa. Yang kecil bisa tumbuh juga besar. Ada yang punya kawan hanya buat dulu awalnya dari kan satu pekerjaan. Dengan di bagian dia itu turun secara dari pasar konsumennya. Jadi yang tadinya pekerjaan mereka berkurang, tadinya ada turun, tidak ada. Semuanya nggak habis semangat dia buat ini, dia belajar kopi. Kalau kopi kan di kedai lah buat dia buat kopi yang kopi botol. Sebenarnya bisa kopi kayak kopi kenangan kopi kenangan. Jadi di tempat kerjaan itu sampai ada 5 macam kopi dari teman-teman. Kebetulan kan di kantor itu juga dia diberikan amanah koperasi karyawan. Jadi begitu teman-teman itu datang kerja, kami juga ada sebelum masuk kerja itu koperasi. Tapi kalau ada cuma tidak begitu, namanya koordinasi. Itu saya cerita tentang kopi. Teman-teman bawa 15 sampai 20 botol itu padahal ada 55 pemilu, 20 sehari itu habis, macam kopinya. Jadi ternyata dengan kita mau saja bergerak, jalan itu aja. Dan alhamdulillah satu teman saya itu sudah punya kedai 2 di rumahnya dari awal. Di koperasi itu ternyata karena memang pasarnya jelas, lewat perusahaan dan basis yang terus lewat koperasi bisa jajan kan. Ternyata nikmat kopi juga. Tidak hanya ini. Ya, kelebihannya di koperasi kan seperti itu juga pemudai bersilatur. Ada juga dari rumah gorengan itu bagisnya anaknya. Dia cuma modal untuk pagi, main koperasi, tinggal di sore, itu dibayarnya buat. Itu contoh mungkin di sana ternyata banyak cara-cara untuk bisa. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan di sini juga ini menambah wawasan sehingga banyak berarti itu kita usaha yang pokoknya intinya semua kita ini bisa sama-sama membangun kesejahteraan lebih karena memang kalau kita bergerak jalan itu juga tidak terbuka.
Terima kasih kepada komisi teman-teman yang sudah menginisiasi adanya acara ini. Mudah-mudahan lebih bermanfaat oleh mudah-mudahan orang bisa berusaha pendapatan dunia katanya mungkin itu ya makin banyak karena diminta aja untuk sambutan nanti ada kebutuhan lagi dari kami waktu itu sedikit jadi itu tetap semangat menjadi orang-orang yang berjuang jadi sampai yang mau berjaya itu sehingga ini adalah salah satu orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh dalam meningkatkan skala orang-orang yang berjuang meningkatkan pemerintah orang-orang yang tidak salah bersungguh oleh kita orang-orang beriman insyaallah. Rasanya itu ya kan? Mohon maaf kalau ada kurang-kurang dari kami tim ekonomi sekali lagi sangat mendukung adanya acara ini. Mudah-mudahan bisa tumbuh kerjasamanya. Banyak celah-celah bisnis yang bisa kita gali, celah kerjasama yang bisa menguatkan kalau pinjam kata-kata orang yang tidak itu menguatkan yang lemah, tapi tidak menguatkan yang kuat. Begitu kan? Sama-sama berjuang, sama-sama Bang Bian Bang Garkas mudah-mudahan di tengah salah. Sekian terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak itulah dari sambutan dari tim ekonomi kreatif. Selanjutnya kita beralih ke acara yang kedua, sambutan Ketua YSSI Ibu Yusi kepada Janji. Belakang Bu. Ini di kuping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Kalian ini sebenarnya tahu ya Masih gitu. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di sini di Masjid Baitul Muqaddas dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang dari apapun. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita bersyukur dan mengajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sebelum melanjutkan ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Herman selaku Ketua Tim Ekonomi Kreatif, dan mohon maaf kami tadi salah menyebut beliau Ketua RW ya.
karena kemarin di WA itu katanya ada ketua RW terlahirkan gitu. Mohon maaf atas kesalahan tim kami. Dan yang kedua, kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Novi dan tim dari Bank BTPN Syariah, yaitu yang mensupport kami di SSI untuk membantu kita semua. Selamat datang Bu, terima kasih. Dan yang ketiga, saya ucapkan selamat datang kepada teman saya, sahabat saya, yaitu Bapak Fawaz, yang kebetulan saya lihat, saya amati beliau sudah datang, sudah di panggilan, dan beliau adalah CEO dari PT Media Academy. Nah, beliau selamat datang. Assalamualaikum Pak Fawaz. Silahkan di sini Pak, langsung aja ke depan. Dan yang saya muliakan dan saya banggakan ibu-ibu pejuang UMKM yang telah datang dan melangkahkan kaki dengan ke masjid ini. Insya Allah kita akan mendengarkan atau mengikuti acara yang kita selenggarakan, yang waktu itu ibu-ibu minta, kalau nggak salah bulan September kita ngobrol-ngobrol, dari SSI bilang apa keluhan ibu-ibu yang selama ini dihadapi, dan saya mendengar kalau ibu-ibu saat ini kesulitan atau ingin pengembangan usaha tapi modalnya terbatas. Betul kan Ibu? Dan yang kedua, ibu-ibu juga bilang bahwa di sini banyak UMKM atau banyak pebisnis, tapi masih susah atau sulit untuk memasarkan. Betul atau betul Ibu? Alhamdulillah. Jadi saya tidak lupa ya. Cuma kemarin saya mohon maaf banget karena waktu itu September kami melakukan ini yang kita itu ada seminar. Habis itu kebetulan dari pihak kami ada yang nggak bisa melanjutkan program, dan saya tunggu-tunggu dan alhamdulillah dilanjutkan dengan teman kami dari Bank BTPN Syariah. Dan untuk menyingkat waktu, jadi permintaan Ibu atau permohonan Ibu, insya Allah di SSI Kampung dan kami realisasikan Ibu. Nah, untuk selanjutnya biar lebih jelas seperti apa, itu bagian dari Mbak Novi dan Pak Fawaz. Nah, untuk selanjutnya mungkin Mbak Novi yang nanti biar dijelaskan siapa yang untuk pengembangan itu. Dan insya Allah beliau bisa membantu. Sementara Pak Fawaz sendiri juga bisa membantu bagaimana ibu-ibu itu memasarkan lebih bagus lagi, caranya seperti apa, itu ada pakarnya. Jadi saya bukan pakar itu, bukan pakar Mbak. Saya hanya memfasilitasi saja. Untuk minat waktu, karena nanti jam 3 itu sudah harus keluar, ya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah sambutan dari Ketua PSSI Ibu Yusif. Kemudian kita beralih ke acara selanjutnya, sambutan perwakilan Bank BTPN Syariah kepada Ibu Nuryanti, dipersilakan. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sebelumnya untuk GSSI. Alhamdulillah hari ini saya perwakilan dari BTPN Syariah bisa hadir di acara Yayasan Sosial Sedekah Internasional hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan Ibu, nama saya Mbak Novi. Saya hari ini bersama Mbak Lala hadir di acara hari ini. Sebelumnya juga mendengar ya diskusi dari Bu Yesi terkait ada hal-hal yang sebelumnya sudah disampaikan di acara perkumpulan ini. Salah satu terkaitnya adalah model usaha. Ya, sebelumnya Ibu di sini ada yang sudah mengenal BTPN Syariah? Belum. Ada yang sudah sempat mendengar? Ada? Oh, baru kalau berarti belum semua ya Bu ya? Oh, belum. Ya Bu, sebelumnya BTPN Syariah itu adalah Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Ya, kita ada dua, satu untuk pensiunan, terus ada permodalan untuk usaha. Ya, nah salah satunya di sini saya adalah membantu untuk permodalan usaha. Khususnya adalah untuk ibu-ibu. Ya, alhamdulillah hari ini juga berkesempatan ketemu banyak ibu-ibu di sini. Ya, Bu ya. Nah, tadi BTPN Syariah insya Allah bisa membantu ibu-ibu dalam permasalahan tadi untuk permodalan, ya Bu. Nah, untuk modal seperti apa sih yang bisa kita bantu? Ya, di sini modal adalah untuk modal usaha. Ya, alhamdulillah hari ini juga di sini hampir semuanya sudah memiliki usaha ya Bu. Insya Allah sudah ya, atau sedang berencana atau berjalan ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan di sini juga kita dari BTPN Syariah bisa membantu ibu-ibu di sini terkait terhadap modal. Nah, terus seperti apa sih Mbak untuk permodalan yang bisa dibantu oleh BTPN Syariah ya Bu? Nah, untuk permodalan yang bisa dibantu BTPN Syariah untuk persyarat pertama adalah di sini nasabah yang kita bantu adalah ibu-ibu ya Bu ya. Pertama ibu-ibu berarti di sini udah memasuki kriteria ya Bu ya, karena di sini ibu semuanya. Terus kedua, memiliki usaha dan berencana memang untuk usaha ya Bu ya. Jadi modal yang kita berikan adalah untuk kebutuhan usaha, bukan untuk kebutuhan yang lainnya. Ketiga, yaitu nanti kita itu ada namanya perkumpulan, ya. Untuk pembayaran aksurat itu kita lakukan perkumpulan setiap 2 minggu sekali. Selanjutnya nanti ada tugas yang mensurvei calon nasabah yang berencana untuk gabung di BTPN Syariah. Ya. Terus Mbak, untuk awalnya itu berapa sih pembiayaan dikasih ya Bu ya? Karena kan di sini juga Ibu kebutuhannya beda-beda. Ada yang butuh sedikit, ada yang butuhnya banyak. Nah, untuk saat ini untuk modal yang pertama kali bisa kita berikan itu 2-3 juta untuk di tahun pertama, ya. Tapi alhamdulillah Bu, kita di sini kan bertahap ya, nggak bisa langsung pengajuannya bisa. Karena di sini alhamdulillah BTPN Syariah itu membantu UMKM itu tanpa jaminan apapun. Ya mungkin kalau ibu ingin melakukan pembelian besar butuh jaminannya besar ya. Tapi alhamdulillah di BTPN tidak ada jaminan. Yang jaminan kita itu adalah nanti untuk perkumpulan. Nah, untuk saat ini misal ya ibunya, Mbak saya pengen pembiayaannya 50 juta, 30 juta. Untuk di tahap awal kita masih memberikan itu maksimal 3 juta. Ya nanti setelah berjalan itu dari 3 juta bisa 5 juta, 10 juta dan maksimal alhamdulillah saat ini nasabah kita yang sudah mengikuti kita dari awal usahanya cukup kecil Bu, alhamdulillah sekarang sudah memiliki usahanya cukup besar. Dari pinjaman yang awalnya 2 juta sekarang sudah bisa memiliki pinjaman yang 100 juta. Ya alhamdulillah ya Bu ya, kita nggak ada yang tahu ya Bu kalau memang ibunya tadi punya niat dan usaha yang keras.
Ya mungkin saat ini ada beberapa yang masih merintis, tapi karena memang niatnya ibu dan uangnya juga digunakan untuk usaha, insya Allah modal yang kecil itu bisa mengembangkan usahanya ibu. Ya, mungkin sedikit dari saya, ada yang mungkin ibunya mau ditanyakan. Kalau tidak punya tempat usaha, Bu, misalnya dia di rumah hanya ngolah, tapi dititipin itu Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Ya, yang penting ibunya menjalankan usaha. Ya, karena usaha kan tidak mesti harus ada lapak ibu ya. Bisa ibu usahanya di dapur, ya masak-masak, tinggal antar-antar ke tetangga-tetangga yang catering-catering lauk, gitu seperti itu. Terus untuk jangka waktu, ya Bu, jangka waktunya itu kita 1 tahun. Ya, jadi tadi dari 2 sampai 3 juta di awal, jangka waktunya 1 tahun selama 25 kali angsuran. Jadi selama 1 tahun. Terus kalau biaya besar itu gimana? Apakah setahun juga? Saat ini kita berjalan maksimal itu 2 tahun. Ya, Bu, ya. Karena kalau usahakan nggak perlu lama-lama ya Bu, biasanya butuh modalnya cepat. Ya kalau 5 tahun itu mah jatuhnya buat rumah, biaya kendaraan. Tapi kalau usaha biasanya ibu dalam jangka waktu setahun pasti ingin mengembangkan usahanya lagi. Ada lagi ibu yang mau ditanyakan? Iya, kalau kami tuh dananya bisa langsung segera direalisasikan sekarang atau bulan? Oh ya, untuk pembiayaannya Bu ya, jadi tadi tahapnya pertama kita survei dulu, ya kita survei dulu ke rumah ibu, kita melihat rumah ibu, melihat usahanya ibu, benar kan sih ibunya usaha gitu ya Bu ya. Nanti ketika hasil surveinya oke, nanti kita ada pengarahan dulu dari petugasnya. Ya, untuk diarahkan tekniknya nanti pembayarannya seperti apa, perbulan seperti apa. Nah, nanti setelah itu baru cairannya seperti itu. Gitu. Nah, alhamdulillah di saat ini juga di sini belum banyak yang mengambil TPN cair, tapi alhamdulillah juga di daerah sini beberapa kita sudah ada kelompok yang berjalan, ya Bu, di depan sana dan di belakang yang mungkin tidak sama sekali tidak hadir di sini ya, tapi yang untuk wilayah sini alhamdulillah itu sudah ada beberapa perkumpulan yang alhamdulillah lancar. Nah, saat ini juga sudah dapat plafonnya sampai di atas 30 juta. Ya, dan usahanya juga sama di sekitar sini ya, dari usahanya catering, laundry, jual makanan yang di pinggir jalan ya Bu, dan itu juga alhamdulillah banyak nasabah kita ada di sekitar sini. itu kan selama setahun ya Bu. Iya. Jadi setiap kalau misalnya mau dipercepat itu bisa nggak? Nggak bisa ya? Dipercepat. Saya takut. Ya misalnya nggak sampai setahun, misalnya 6 bulan gitu. Iya, bisa Bu. Jadi misalnya Ibu berencana mau nambah lagi ya, nunggu setahun mungkin butuh modalnya, nunggu setahun lagi itu cukup lama gitu. Ibu berencana mau mengajukan lagi itu atau bisa mau mempercepat bisa. Ya, jadi nggak mesti harus nunggu dalam jangka waktu 1 tahun. Berarti itu langsung bisa tokak gitu? Iya, bisa tokak. Langsung bisa tokak gitu. Jadi pertama itu dia sampai 3 juta. Iya, sampai 3 juta dulu. Baru yang keduanya boleh 3 juta dulu, karena kita juga mau melihat juga Ibu ya, melihat usaha Ibu dan lihat perkembangan Ibu. Nah, terus kita di sini kan sistemnya kumpulannya sama seperti ini saat ini, Ibu hadir di sini, dan untuk perkumpulannya itu kita minimal di 10 sampai 15 orang. Ya, jadi satu kumpulan. Jadi bukan ibunya sendiri-sendiri. Ya, jadi nanti kita setiap 2 minggu sekali kita silaturahmi seperti ini, kumpulan untuk membayar angsuran. Nah, nanti setiap 2 minggu saya kita akan mulai. Ada yang tanya? Iya, bisa. Ini kan BPPN terus dengan bunga yang seperti apa?
Ya, kita di sini disebutnya bukan bunga ya Bu, disebutnya margin. Margin itu bagi hasil ya. Terus tadi Mbak kalau pinjaman 2 juta saya harus mengembalikan berapa gitu. Nah untuk saat ini 2 juta itu dikembalikan 2.600.000. Iya Bu ya. Jadi setiap 2 minggu sekali berapa? 104.000. 156.000 per 2 minggu sekali selama 25 kali angsuran. Tadi kalau kita hitung ya Bu, 25 dikali 105.000 misal ya, 2 juta berarti Ibu harus mengembalikannya 2.600.000. Ya, itu kita bilangnya adalah bagi hasil. Ya, karena nanti ketika Ibu seorang, petugasnya nanti akan hadir ke perkumpulannya. Jadi Ibu tidak perlu repot-repot untuk datang langsung ke bank. Sekali lagi kan saya kan sendirian jauh. Tadinya kan saya di rumah MMR ya. Saya pindah rumah, jadi usaha saya itu tadi bantar utang. Jadi sekarang saya dari bantar utang dan teman-teman dari MMR nggak ada yang datang satupun hari ini gitu. Jadi nggak apa-apa Bu. Misalnya Ibu kan rumahnya mungkin depan dari lingkungan sini ya. Mulai di sana, nanti di sana itu bisa ajak teman-teman yang memang usaha. Ya, jadi Ibu kumpulin di daerah Ibu yang memang saat ini usaha ada berapa, nanti boleh Ibu saya atau petugasnya. Gitu. kalau buat teman-teman yang nggak datang hari ini tapi kemana ada bunda lagi ini berarti bisa ya? Bisa, nanti diinfoin aja Bu. Jadi di sini bukan hanya untuk Ibu yang hadir saat ini aja, ya Ibu yang hadir saat ini mengetahui ya Bu ya. Nah tapi banyak nih teman-teman hari ini yang belum berkesempatan hadir saat ini dan memang butuh modal usaha. Nanti Ibunya bisa info ke teman-teman Ibu yang lain. Nah nanti bisa didiskusikan kira-kira Ibu mau berkelompok berapa orang itu, dan dipastikan juga kan ini kan itu biaya ya Bu, ibunya juga teman-teman yang ibunya memang ibunya percaya ya, karena ketika ada apa ketika kelompok itu kan kita harus bantu. Kalau kelompoknya ada berapa orang Bu ya? 10 sampai 15 minimal. Ada lagi ibu-ibu yang mau ditanyakan? Iya Bu. Oh iya, untuk syaratnya itu fotokopi KTP suami istri dan kakak. Ya Bu ya, jadi KTP suami istri dan kakak. Terus Ibu ketika itu kemudian dibedakan itu akan didaftarkan asuransi. Ya asuransinya itu ketika nasabahnya meninggal itu hutangnya dilunasi ya. Ya, dan ketika suaminya meninggal itu dapat santunan 500.000. Ya jadi ketika kita nggak tahu umur ya Bu ya. Jadi kalau ada nasabahnya meninggal itu hutangnya tidak dibebankan kepada ahli waris atau keluarganya, tapi itu akan dilunaskan oleh dana pensiun. Lunas. Tanpa jaminan. Iya, tanpa jaminan. Yang penting nanti kita lihat tulisan Ibu itu dari kehadiran setiap setorannya. Ada lagi Bu? Kalau salah satu orang anggota ada yang macet gitu ya, gimana? Iya, misalnya Bu ya, ada yang macet, harapannya jangan ya. Nah, kalau misalnya Pak kondisinya di kelompok kita ada yang harus seperti apa? Nah, ketika ada teman kita yang bermasalah, di sini kan kita saling mengenal Ibu. Di awal kita melakukan pembiayaan itu Ibu dipastikan saling mengenal dan saling mempercayai. Ketika teman Ibunya macet, Ibu pasti kan tahu ya kondisinya seperti apa. Apakah mungkin sedang mengalami musibah, ya atau mungkin keluarganya sakit. Ketika Ibu percaya sama teman-teman Ibu di rumah itu pasti kan Ibunya juga pasti mau membantu. Ya, jadi syarat utamanya adalah teman-teman yang memang Ibunya percaya. Itu karena ketika kondisinya itu Ibunya juga harus bisa membantu itu bisa memberikan solusi atau membantu penjualan Ibunya atau bisa mungkin meminjamkan uang Ibu untuk membayar tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya Ibunya nggak yakin, nah itu juga jadi bahan pertimbangan Ibu juga ya sama-sama teman saya.
Kalau boleh tahu Bu, di sini Bu rata-rata usahanya apa ya Bu? Makanan ya Bu ya. Makanan ya, karena banyak ya di sini buka dan di pinggir jalan itu ramai. Sampai sini Bu, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya Bu. Bapak nggak ada. Oh, suaminya nggak ada. Kalau suaminya nggak ada, untuk persyaratan KTP ibunya aja. Tapi dipastikan juga keluarga tahu ya Bu ya, misalnya anak gitu. Karena KTP. Nah, untuk penyerahannya, Ibu nanti setelah ini ya, nanti saya sama Mbak Lala akan menginfokan nomor telepon ya. Jadi nanti Ibu boleh menghubungi kita. Di Ibu kira-kira berencana nih ya ada berapa sih teman-teman yang Ibu akan kira-kira ajak, nanti bisa dihubungin kita. Nanti insya Allah kita akan datang lagi ke pertemuan yang Ibu rencanakan. Nah, untuk perkumpulannya di mana? Nah, perkumpulannya itu di rumah salah satu nasabah kita. Ya, jadi calon nasabah Ibu di sini berencana ada 10 orang mau kumpulan di rumah Ibu A. Berarti nanti kita diminta alamat dan siapapun nanti kita datang ke rumah Ibu. Gitu. Iya, gitu. Oh iya. Kalau saat ini Bu, modal yang dibutuhkan kira-kira tuh tadi ya, ini kan terkait modal ya Bu ya. Kalau terkait pemasaran nanti akan ada yang menyampaikan lagi. Nah, untuk terkait modal di sini itu ibu-ibu rata-rata tuh butuh biayanya berapa sih Bu? Kalau udah ditargetin nomor 2 sampai 3 ya, pertama ya kita besar ya 3 juta ya. Kalau bisa sih Anda 5 juta di Ya, nanti untuk tahun selanjutnya. Iya Bu ya. 3 juta. Iya. Saat ini kita untuk tahun pertama maksimal di 3 juta. Ya Ibu, itu dari gerakan saya setelah saya punya nanti lebih jelasnya untuk pembayarannya seperti apa, ya kelompoknya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh petugas kita ketika ibu-ibu yang sudah memiliki kelompoknya ini ada berapa, ya Bu ya. Nah tadi selain ada persyaratan, ada manfaat juga nih Bu Dato, tadi salah satunya ada asuransi ya Bu ya, jadi untuk nasabah dan suami Ibu. Kalau misalnya tadi Mbak saya nggak ada suaminya, apakah asuransinya bisa buat anak saya? Enggak, ya Bu ya, asuransinya cuma untuk pasangan ibu dan suami. Kalau misalnya ibunya single, berarti yang kita daftarkan hanya nasabahnya aja ya. Terus tadi alhamdulillah juga nasabah kita sudah berjalan cukup jauh ya Bu ya di BTP Syariah, dan kita juga bisa melihat perkembangan usaha nasabah kita yang tadinya pinjaman dari 2 juta naik 5 juta ke 10 juta ke 20, dan bahkan sudah banyak yang mencapai di angka 100 juta. 100 juta kan juga pasti memiliki usaha yang cukup besar ya Bu ya. Dan itu juga sudah berkembang cukup besar dan kita mengikuti perkembangan usaha nasabah tersebut dari tahun ke tahun ya. Mudah-mudahan juga ibu-ibu di sini usahanya bisa berkembang ya Bu ya, dan bisa juga nanti BTP Syariah membantu ibu-ibu di sini untuk terkait untuk modal usaha. Terus untuk di BTP Syariah alhamdulillah ya Bu, saat ini juga selain pembiayaan ketika nanti pengumpulan nanti juga akan disampaikan seperti tips-tips ya, tips-tips penjualan Ibu yang sangat bisa. Dan selain pembiayaan itu kita juga ada tabungan ya, jadi Ibu ketika mengelola 2 minggu itu Ibu nggak cuma bayar angsuran aja ya, tapi ada tabungan juga ya. Jadi Ibu bisa nabung setiap 2 minggu sekali, dan itu bisa diambil kapan aja terserah Ibu ya. Kadang kan usaha pasti ada lebihnya ya Bu ya, Ibunya lebihnya nih, nah itu kita juga menerima tabungan Ibu
ya. Dan untuk selain itu juga kita banyak program untuk nasabah-nasabah kita seperti ada insentif juga untuk nasabah yang rajin menabung, ya, untuk nasabah yang rajin belajar ketika 2 minggu sekali. Dan alhamdulillah juga BTPS Syariah di tahun kemarin itu memberangkatkan umroh 1 pesawat, yaitu untuk nasabah-nasabah kita yang memang aktif menjalankan usaha dan komunikasi yang baik dengan BTPS Syariah. Dan mudah-mudahan juga ibu-ibu di sini Maria sebagai ibu-ibu hebat ya untuk membantu keluarga, insya Allah ketika niat kita baik, mudah-mudahan kita juga diberikan kelancaran dalam menjalankan usaha. Amin. Dari saya mungkin cukup sekian. Sebelum saya tutup, apakah ada yang bertanya lagi Bu? Kalau kantong pinjam untuk menabung untuk awal, karena kan kita butuh pengeluaran ini ya Bu ya, jadi harus ada biayaannya ya. Tapi untuk menabungnya aja itu ada ya. Tapi hari ini berarti ini ya sudah bisa berkesempatan hadir ya. Bisa. Tapi kalau yang bisa ya saat ini itu untuk pembiayaan dan tabungan. Kalau ibunya mau nabung aja, deposit aja, itu ada juga di BBM Syariah. Ya nanti boleh diinfoin juga ke saya. Nah itu nanti ada Mbak Tete, cuma hari ini belum kesempatan hadir. Mungkin cukup sekian ya Bu ya. Terima kasih untuk waktunya. Kurang lebih sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu-ibu saat ini. Nanti jika banyak yang ingin ditanyakan lagi, saya akan memberikan nomor telepon dan login juga untuk ibu-ibu bisa berdiskusi lagi seperti apa ya. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurnya atas kesempatannya. Kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu strategi penerapan digital marketing bagi pemula yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Fauzi selaku CEO Media Academy. Kepada Bapak Fauzi dengan hormat dipersilakan. Tapi di bawah atau apa? Saya jadi nggak sopan. Dimaklumi ya. Ini agak maju. Baik. Assalamualaikum. Ya, baik sebelumnya Bapak Ibu yang saya hormati, ada Ibu Yusi, ini luar biasa. Terima kasih Bunda Bu Yusi dan seluruh jajaran dari teman-teman di SSI. Lalu ada Bapak, Bapak udah memperkenalkan saya lagi duduk di kursi emosional. Tadi saya udah bilang ke istri saya, gimana nih? Rupanya sebelum berkeluh kesah, jawabannya sudah dijabah sama Allah gitu ya. Terima kasih banyak Pak. Lalu ibu-ibu sekalian di sini sehat ya Bu? Masya Allah. Baik, saya punya waktu sekitar 15 sampai dengan 20 menit untuk ibu-ibu sekalian bisa bertanya jawab, bisa juga nanti ibu-ibu mendengarkan tujuan daripada saya hadir di sini, lalu saya bawa program apa gitu ya. Jadi nama saya Ahmad Fawaz, saya biasa dipanggil Bang Fawaz. Gitu ya, Bang Fawaz.
Kalau bingung-bingung panggil saya Bang Gandeng aja nggak apa-apa. Saya bersama YSSI, teman-teman sekalian, ibu-ibu, kita punya program yang namanya pendampingan kewirausahaan. Nah, di sini sekali lagi saya bawa selalu ada bagian daripada tim kita juga, manajer saya juga, sinonya, gitu ya, namanya Ibu Sarah. Nah, ini Siti Sarah. Kebetulan kami dari Mitra Didik Cendekia, kita berpartner dengan YSSI, dan ini adalah satu kesempatan yang sangat baik, Bapak Ibu. Dan latar belakang saya seorang konsultan pemasaran. Jadi saya punya pengalaman dari tahun 2010 itu jualan online, jualan obat macam-macam gitu ya. Kalau kelihatan dari mukanya kayaknya nggak afdol, nggak jual mental kan. Biasanya kan ini berewokan, badan gede, hidung agak mancung dikit, orangnya aman nih. Orangnya aman kayaknya bisnisnya kalau nggak herbal, travel umroh gitu. Nah, kita lanjutin. Jadi 2010 sampai dengan 2017 saya main di bisnis herbal. Nah, lalu 2018 saya direkrut oleh Google. Nah, tahu Google kan? Saya direkrut sama Mbak Google untuk ikut menjadi trainer mereka yang ada kaitannya dengan digital marketing atau jualan online. 2018 sampai dengan 2022. Lalu kami memutuskan untuk bikin sendiri setelahnya karena programnya Google udah selesai, Ibu. Udah selesai, lalu kami lanjutkan program tersebut. Jadi sampai hari ini alhamdulillah ada lumayan banyak teman-teman UMKM yang dibina sama kita. Gitu ya. Nah, jadi kaitannya pembinaan ini gimana Bang Kawas? Saya tuh dibina itu emang saya perlu banget ya dibina. Nah, justru saya kembalikan ke ibu. Kira-kira selama ini jualan online-nya lancar kan? Ya. Ada yang udah mulai jualan online belum biasanya? Ada ya? Bahkan saya punya warung nasi, emang bisa di online juga? Bisa. Siapa yang udah terdaftar di GoFood? Ada yang sudah terdaftar di GoFood? Warung apa? Usahanya bisa isi? Usahanya apa? Boleh? Salah satu deh contoh. Ibu apa usahanya? Salon rias pengantin. Wah, mantap. Biasanya 1.000 padat ya. Lagi enggak hari ini. Ada lagi? Ibu apa? Bubur ayam. Mangkokok. Nah itu penting ya. Semua udah punya nama brand loh. Tadi brand tuh, Mangkokok itu brand. Jadi walaupun kita jualan hanya bubur ayam, harus ada nama brandnya. Nah, biar dikenal dulu. Setelah dikenal, apa yang bisa membuat orang menarik? Nah, itu panjang itu ceritanya. Kalau itu tadi riasnya apa namanya? Rias pengantin apa namanya? Rias pengantin apa nama brand? Apa? Ambre make up. Itu harus ada namanya. Ada nggak yang buka warung nasi atau warung kue-kue itu tapi belum ada namanya? Ada. Maka langkah pertama cari nama yang bagus. Jadi kenapa sih Bang Kawas harus ada namanya? Kalau saya saat lahir, bayangin deh, Umi saya lupa kasih saya nama. Lupa nih Pak. Abang Umi Andre lupa kasih nama. Maka saya dikenalnya bagaimana gitu ya. Itu tuh Arab tuh suaminya si Sarah.
bisa dikenal dengan seperti itu. Itu tuh orang yang berewokan itu loh. Nah, jadi orang jadi seenaknya menyebut kita gitu ya. Nah makanya kita harus ada namanya. Mak Pokok, boleh mantap banget tuh. Bubur ceker, gitu aja. Bubur Betawi. Oke, Barito. Oke, Cijimi. Oke, jadi ada nggak di sini yang udah mulai jualan di Shopee? Ibu jualan apa di Shopee? Kaos kaki. Selain kaos kaki, jual apa lagi? Skincare. Oh, mantap ya. Jual kaos kaki sama skincare. Terus apa lagi yang dijual? Jadi ada kaos kaki dan ada skincare. Ini satu toko jualan skincare dan kaos kaki atau beda toko? Beda poin, itu udah luar biasa. Karena beliau udah mengerti namanya jenis. Oke, ini karena waktu filmnya, nanti ibu-ibu bisa menilai kira-kira oh iya yang saya itu perlu nih ikutan pendampingan seperti ini. Jadi pertama-tama gini, coba buka Google Drive dulu. Kota ya, kota. Apa ya, kota ya. Sekarang buka di Google Chrome, ketik nama toko atau nama bisnisnya ibu-ibu, udah muncul loh. Nah, ayo. Muncul nggak bubur ayam? Mangkokok. Adanya bubur ayam Mangkokok. Ini juga di Cirebon, Jawa. Bukan ya? Ada yang sudah keluar seperti ini ya, ibu-ibu? Nama usahanya? Di Google RNC Wedding. Namanya apa di Google? RNC Wedding. RNC Wedding Wish. RNC Wedding. RNC Wedding Kabupaten Bekasi ini ya? Iya. Rame. Oh, ini ya RNC Wedding ya. Nih ibu-ibu, siapa yang belum ada kalau gitu? Boleh. Mau diajarin ke cara bikinnya, gratis boleh ini. Jadi kalau ada orang nyari nih, orang nyari contoh ya, ada ibu ada yang warung nasi ya di sini. Kita coba tadi bubur ayam terdekat. Ada orang yang cari bubur ayam terdekat. Nah, dia nyari. Kalau orang nyari bubur ayam terdekat, berarti orang ini apa ya? Orang ini kenapa? Oh apa deh? Kalau ibu-ibu nih ketik di sini bubur ayam terdekat, berarti ada lapar. Betul kan? Nah, gini caranya ibu-ibu. Ini tak kasih tips gratisan ya, enak nih. Caranya buka Google Maps. Tahu Google Maps? Tahu Google Maps-nya? Dibuka Google Maps-nya. Di paling bawah sebelah kanan ada tulisan bisnis. Bisa kelihatan kan di handphone masing-masing coba. Ini nggak butuh kuota, nggak apa-apa. Google Maps. Ini Google Maps ya. Google Maps yang tulisannya Maps, aplikasi tulisannya Maps di handphone kita, pencet. Udah pencet? Nah, lihat di menu paling bawah sebelah kanan. Namanya bisnis, betul? Paling bawah sebelah kanan, Setelah udah dibuka Maps-nya paling bawah sebelah kanan. Buka tulis bisnis, langsung download. Sudah, dari situ bapak ibu-ibu sekalian, silakan nanti di rumah ya. Di rumah ibu-ibu sekalian bisa mendaftarkan profil usahanya.
Kalau sudah didaftarkan, yang berikutnya nanti ibu-ibu akan menunggu konfirmasi via kartu pos. Jadi nanti akan dikirim kartu pos sama Google. Di kartu pos tersebut akan ada nomor verifikasinya. Setelah diverifikasi, barulah dia akan muncul di pencarian Google. Nah, oke, ada yang kesulitan? Oke. Sekarang ini dulu, Bapak Ibu itu merasa penting nggak usahanya muncul kalau ada orang yang penting ya nih? Jangan terlalu ya. Ya. Gak apa-apa. Jadi gini, nih ibu dengerin dulu ya. Gini, kita brainstorming dulu namanya. Kenapa orang rela sewa kios pinggir jalan? Kenapa rela bayar sewa tabungan? Aduh, kalau di tempat saya mah mesti ngangkat tangan dulu baru jawab. Saya selalu lama melihat datangnya sono. Asik, udah semua beneran. Karena pusat lalu lintasnya adalah jalan raya. Kenapa sih kita penting untuk ada di pinggir jalan agar setiap orang lewat ada kemungkinan orang itu melihat usaha kita dan hampir, begitu nggak? Begitu Lara. Nah itu dulu. Sekarang lalu lintasnya di sini. Ngerti orang? Siapa yang pernah ketik logi terdekat? Siapa yang pernah ketik tukang jahit terdekat? Yang jadi. Sekarang ibu-ibu, ya, walaupun kita nggak punya kios, walaupun kita nggak sewa tempat, kita jualan cuma dari rumah doang. Zaman sekarang lebih fair, lebih adil. Memang di jalan raya kita nggak ditemui orang karena kita di rumah. Tapi setiap orang-orang yang di sekitar toko kita kali lewat handphone, minimal kita harus buat betul. Nah itu dulu. Jadi baru yang tadi saya kasih tahu caranya adalah kenapa kita muncul, gitu ya. Oke, kira-kira penting nggak memunculkan usaha kita di sini? Nah, orang kalau mau nyari apa-apa nyarinya Mbak. Nah, mau nyari laundry jangan lewat Mbak Google. Mau nyari tukang jahit Mbak Google. Mau cari servis Mbak Google, gitu loh. Nah, maka memang di jalan raya kita nggak kelihatan, tapi minimal di Google kita kelihatan. Nah itu, ya. Nah, gimana Bapak caranya untuk mendaftarkan usaha kita muncul di Google? Caranya satu, ayo di pandu. Buka aplikasi Google Maps. Aplikasi apa? Google Maps atau Maps saja, tulisannya Maps gitu ya, MAPS. Oke, setelah sudah dibuka, tekan menu bisnis. Menu bisnis adanya di mana Pak Bawas? Di paling bawah sebelah kanan. Ya, berarti Google Maps-nya belum diupdate. Bukan Google Maps-nya lewat mana? Lewat browser atau lewat aplikasi? Lewat Chrome ya? Nah, bukan lewat Chrome ya, tapi lewat aplikasi Google Maps yang ada di handphone kita. Coba, aku kasih mau lihat nggak? Oh, tapi ini kalau saya ke sana, Google Maps.
Maaf ya. Tambahkan bisnis. Oke. Caranya ada. Assalamualaikum. Buka aplikasi Google. Nah, lalu pilih menu bisnis di sebelah kanan bawah. Ada nggak? Siapa yang ada? Nah, ada yang Mbak ya? Oke, lainnya nggak ada. Kalau nggak ada, maka tekan akun Anda, foto Anda yang paling kanan itu sebelah atas. Paling atas sebelah kanan maksudnya, yang bulat. Cari di situ ada tandakan bisnis, betul? Ada orang? Nah, setelah ditekan tandakan bisnis, baru tinggal isi aja usahanya ibu-ibu. Kalau sudah diverifikasi, maka secara resmi ibu-ibu punya toko online. Wih, keren banget. Ya, jadi kalau ada orang nyari laundry terdekat, nah kalau misalkan ada orang yang sekitar ibu-ibu sekalian cari laundry, ibu-ibu sudah muncul. Oke, nanti ibu-ibu tinggal masukin nomor telepon. Nomor teleponnya harus nomor telepon yang kalau ada nomor asing menelpon Anda angkat. Biasanya gimana? Dan kalau ada nomor asing dan diangkat, saya doain masalahnya cepat selesai. Kalau ada nomor asing diangkat nggak? Enggak. Nah, kalau di Google ada orang kan nomornya asing semua, pembeli, betul kan? Makanya saya biasanya nomor asing saya angkat. Saya langsung angkat gitu. Nah, ada juga sebagian yang setiap ada nomor asing, sebeli nomor iya, kayak gitu. Jadi pastikan nomor yang Anda gunakan adalah nomor yang siap untuk mengangkat telepon dari siapapun, bahkan yang nggak ada namanya. Seperti itu ibu-ibu. Ya, nah, pengalaman kami dari situ aja kita udah bisa dapat pembeli yang insya Allah datangnya juga nggak lama datang, segera mungkin datang. Ya, karena apa? Karena yang di Google itu pembelinya pembeli lokal yang di area sini. Ya, saya boleh tanya sekali lagi ya, usahanya apa aja ibu? Ada tadi wedding, rias, jasa penjahit ya, penjahit. Ada lagi kaos kaki skincare, bakery, oke. Ayam geprek, mantap. Apa boleh? Itu apa? Gado-gado, wah kayaknya mah gitu. Apalagi ibu? Apa? Bengkel, ini bengkel banyak nih yang dapat dari Google nih. Karena kalau orang tiba-tiba pecah ban, tiba-tiba ini dia akan ketik apa? Bengkel terdekat, betul nggak? Nah kalau dia ketik bengkel terdekat, ibu harus ada. Nah itu tadi. Selain bengkel apa lagi? Yo. Kue-kue basah dan lain sebagainya. Oke, kalau yang kuliner apa ya? Kalau kuliner wajib terdaftar di GoFood. Nah kebetulan kami juga ada salah satu usaha dari ipar saya, gitu ya, adiknya Mbak Sarah ini. Adiknya Mbak Sarah ini musisi band, tapi akhirnya gantung gitar. Sekarang jadi punya kios jualan ceker ayam. Tadinya habis Pak, tadinya dia main gitar kemana-mana, sampai sekarang sambil ngajar gitar. Nah, pada masa terbaiknya Bu, dia bisa jual 20 kilo ceker ayam, bukan ayam ini, sikil ayam. 20 kilo sehari tuh, berarti banyak banget ya. Dan itu semua orderan, bukan lewat iklan, semua dari GoFood dan GrabFood aja. Gitu ya. Tadinya beliau bikin itu sama calon istri,
bikin untuk ngumpulin uang untuk nikah anak muda di ceritanya nih. Ya, setelah nikah diterusin, ya, masya Allah malah terus berlanjut sampai bisa ya beli mobil sendiri, akhirnya usahanya berkembang sampai 8 cabang gitu. Jadi ya, nah setelah COVID dari banyak cabang itu ada yang tutup juga, tapi sampai sekarang dia tetap bertahan, atau usaha juga bagus lumayan, gitu ya. Dan usahanya dari mana Bapak? Dari rumah, nungguin orderan kampung. Nah, pertanyaan saya, ibu-ibu merasa perlu nggak untuk diajari banyak hal? Ayo, kira-kira merasa perlu nggak untuk diajari banyak hal? Jadi gini, ibu-ibu, ya, ada yang udah punya staff di sini? Ada yang udah punya karyawan? Ada yang masih superwoman? Superwoman itu presiden dia, wakil presiden dia, MPR DPR dia juga, kokinya dia sampai hansip dia. Jadi istilahnya CEO, Chief Everything Officer. Semuanya dia. Siapa yang masih begitu? Boleh katakan. Masya Allah. Oke, pertanyaan saya, punya nggak anak atau saudara yang setidaknya minimal 1 SMA? Ada nggak? Anak, sepupu, walhasil keluarga. Ada? Saran saya gini, bahwa saya kalau belajar program itu pusing. Oh ya sudah. Maka minta tolong anaknya aja yang belajar. Ngerti orang? Ibu-ibu ini zaman sekarang, ya, zaman sekarang waktunya kita berdayakan anak-anakku udah daripada dia pada main game sampai subuh. Betul orang? Main game ngobrol nggak jelas sampai subuh. Jadi saran saya, Bapak saya ikutan dong di program Bapak itu ngapain aja? Ini saya cerita ya. Program kita namanya Entrepreneurs Club. Apa? Walhasil bimbingan kewirausahaan. Ya, isinya ada apa aja bang? 1. Ibu-ibu setiap hari Sabtu, setiap minggunya itu ada 2 sampai dengan 3 kelas online yang bakalan ngajarin tentang TikTok, ngajarin tentang Instagram, ngajarin cara ngomong kalau jualan. Gimana sih caranya kalau kita lagi ketemu sama orang, kita jadi orang yang nggak mau jadi malu. Mau nggak dia jadi gimana? Ilmu komunikasi, gimana caranya probing? Apa itu probing? Probing itu bagaimana teknik menyelidiki kebutuhan orang. Wow. Gimana kalau ada orang datang mau beli bubur, nggak cuma beli bubur tuh, dia mesti beli satenya sekalian. Jangan cuma satenya doang, Bu. Tambahin lagi apa? Dia punya apa, gitu, dan seterusnya. Nah, teknik komunikasinya diajarin dan seterusnya. Nah, belajar tapi online, ada juga offline ya. Ketika ada event begini, nanti kalau minimal peserta tertentu, nanti kita bisa datangin tutor. Pengajarnya siapa Bapak? Pengajarnya ada saya, ada puluhan tutor lainnya yang latar belakangnya sama-sama trainer Google. Jadi ibu-ibu kalau ikutan acara begini, ini bayarnya bisa 12 juta gitu kan. Nah, lalu selain belajar, Bapak, selain belajar saya ngapain lagi? Nanti dikasih video-video tutorial. Lalu ada juga yang paling hebat gini ibu-ibu, Bapak saya nggak punya produk. Kita siapin produk-produk yang keren-keren langsung dari pabrik yang ibu-ibu tinggal jual. Coba tinggal pilih aja. Saya mau main herbal. Biasanya kalau mau jadi reseller ada minimal belanja nggak? Kalau mau jadi reseller, distributor ada minimal belanja kan? Biasanya minimal belanja itu kan butuh modal gede. Nah, kalau ibu-ibu udah jadi anggota kita, beli satu pun harganya udah harga reseller. Jadi beli barang satu, jual lagi ke orang. Jadi belinya buat beli, ngerti ya?
pulaannya nunggu ada orang beli. Nah, enak kan? Jadi ibu mau main herbal, saya mau main herbal. Kita punya langsung dari pabrik, ibu-ibu tidak ada minimum stok. Kalau ibu-ibu udah masuk anggota kita, entrepreneur club, ibu-ibu bisa langsung jualan produk itu. Nah, selain itu ada apa lagi Bang Bos? Ada skincare juga, ada fashion juga, ada parfum dan lain sebagainya yang ibu-ibu tinggal jual aja. Nah, Bang Bos, aku punya snack. Snack aku bisa nggak ikutan dijual di situ? Bisa. Wah, mantap kan? Jadi ibu-ibu juga bisa bikin produknya bisa kita promosiin ke teman-teman yang lain sehingga yang lain bisa jadi reseller. Sekarang Bang Kawas, itu bayarnya berapa ya? Bayarnya 2.700.000. Gede banget gitu ya. Bang, ada pinjam aja dapetnya 3 juta belum cari kan? Ini kan 2.700.000 aja, modelannya sisa cepet gorongnya. Bisa gue dapat apa? Jadi ibu-ibu sekalian, kami sadar betul, tidak semua orang itu punya akses ke pendidikan kewirausahaan atau pendidikan bisnis, betul? Sedangkan zaman sekarang bisnis penting sekali. Maka dari itu, nah hasil kerjasama saya bersama Bu Yusi, sahabat saya, luar biasa Bu Yusi. Ya, akhirnya Bapak Ibu sekalian dan Ibu sekalian, kita akan mulai kelas di Februari tanggal 1, gitu ya, tanggal 1. Bapak daftar berapa? Khusus teman-teman dari DSSI, biaya pendaftarannya hanya 420.000. Dan ini berlaku belajar berapa lama Bang? Seminggu, setahun penuh. Jadi selama 1 tahun tidak ada biaya apapun. Pendaftaran itu aja, setelah itu ibu-ibu setiap mau belajar, mau konsultasi, mau sharing, mau ikutan kelas online-nya, mau update video-videonya, mau ngambil produk dari kita, jualan produk-produk kita, sepenuhnya itu sudah termasuk dari yang 420.000 tadi. Bahkan 420.000 ini, kalau itu masih dibilang mahal, saya pusing. Coba 420.000 dibagi 360 hari, berapa Pak? Nggak nyampe 1.500 berarti per hari. Nah ini dia, main sana itu Korea wow. Jadi gini, ibu, apa namanya? Kita masih buka pendaftaran itu sampai tanggal sebelum tanggal 1 Februari. Artinya masih ada waktu, gitu ya. Nah, nanti untuk pendaftaran gimana? Pokoknya tinggal collect data aja lewat Bu Yusi, ini Bu Yusi ya. Nanti kita bisa olah. Nah, lalu penutup dari saya gini, Ibu. Saya bukan ngajarin, mohon maaf ya. Saat usia saya 17 tahun, kebetulan ayah saya musisi, Pak. Ayah saya produser rekaman. Jadi yang orbitin Tingkat Kristi, tau gak? Nah, itu papaku. Ayu Azari dulu suka nyanyi. Papaku juga produsernya, gitu ya. Nah, dan seterusnya. Lalu, ada masanya orang tua saya jatuh luar biasa dan membuat saya pilihannya 2. Kalau saya kuliah, adik saya nggak bisa sekolah. Gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk dagang. Nah, ketika saya dagang, saya diminta modalnya kurang lebih 7 juta. Saya pusing Bu, dia pokok 7 juta. Nah, tapi saya yakin, saya percaya, setiap daun jatuh selembar aja, itu ada waktunya kapan, betul ya? Udah ditakdirkan sama Allah waktunya kapan. Apalagi pertemuan kita nih, ini udah ada waktunya deh. Pertanyaannya ada apa di balik? Jadi ketika saya dulu gak punya modal Pak, 7 juta nih, yang saya lakukan, saya jual Vespa, saya utang giringan. Akhirnya dari modal itulah saya bisa menyambung hidup dan alhamdulillah saat itu usia saya 20 tahun, alhamdulillah kita udah bisa dibilang mapan lah, gitu ya. Mobil udah tua dan udah bisa diakses dan lain sebagainya. Kami menikah di usia 22 tahun, gitu ya. Saya menikah di usia 22 tahun, ini istri pertama dan terakhir saya. Mesti begitu Pak. Nah, yang ingin saya sampaikan
Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kita terdesak, oke ini penting, ini kira-kira tapi saya hari ini gak ada uangnya. Coba kita ingat-ingat lagi, kisahnya Nabi Musa. Ya, ini karena tempat begini ya, ada jadi warna dulu bentar deh. Nabi Musa, musuhnya siapa? Firaun. Bayangin ya, Nabi Musa itu terdesak, situasi terdesak yang udah gak ada solusinya. Depan laut, belakang pedang, betul nggak? Nah, terus apa yang dilakukan Nabi Musa? Berdoa, ya Allah, aku ketok. Betul? Nah, terus Allah cuma bilang, ketukar tokatku, boleh? Ketok tokatku. Nah, jadi kalau Nabi Musa masih berpikirnya logika, pasti Nabi Musa bercanda nih. Ya Allah jangan bercanda dong. Masa depan laut belakang pedang solusinya ketok-tokat ya. Bercanda Allah. Begitu lah kira-kira Nabi Musa. Enggak. Samina watokna udah. Pokoknya ketok bismillah, jeder, kebuka tuh laut. Nah. Mungkin hari ini nih kita lihat, aduh, kantong ada minus lagi di dompet gue kosong. Ya nggak, ini juga pinjaman belum tentu bercair. Udah itu pada mau daftar tinggi itu udah terima pada 20.000. Kita di mana dia? Nah, kalau kita ngeliatnya ini kayaknya mustahil lagi daftar. Udah, bismillah. Duit uang itu yang tadinya nggak ada bisa tiba-tiba ada. Gitu ya. Kalau punya uang ditahan-tahan, uang ini akan habis. Tapi tiba-tiba kita bocor, sudah. Jadi kalau nggak ada, udah investasi kemana? Investasi ke isi kepala dulu. Investasi ke isi kepala. Kenapa demikian? Karena ini salah satu hal yang paling jarang diinvestasikan. Nah, mumpung ada program bagus, biayanya nggak seberapa, yang hitungannya tadi ya satu hari dengan 1.500 perak. Ya, maka saran saya dorong keluarga kita bahkan daripada itu. Jadi ya, mungkin itu aja. Jangan berpikir bahwa kayaknya bisnis bukan bidang saya di bawah. Jangan berpikir begitu. Allah nggak otak-otaknya rezeki ibu. Kucing tuh kucing. Oh. Sukanya makan apa kucing? Diskus. Kucing dapetnya ikan. Kucing doyannya ikan. Ikan tinggalnya di Air. Nah, kucing takutnya sama Air. Itu dua hal berseberangan, tapi justru rezekinya di situ. Nah, itu kekuasaan Allah luar biasa ya. Jadi kalau ibu-ibu, saya sebagai penutup, mesti positive thinking, gitu ya, pasti bisa maju. Jangan ngomong ayat udah, tapi kita ngomong bisnis kita pasti bisa berkembang. Gitu ya, apalagi bersama ISSI, tadi juga ada program bagus banget dari BTPN Syariah. By the way, saya ada satu BTPN juga, apalagi Genius. Ya, saya bersama Genius karena transaksi internasional kan bisa dengan Genius. Dan insya Allah juga kami dari IB Academy lewat ISSI kita siap untuk support ibu-ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan kita bisa UKM-nya itu usaha kecil triliunan. Selanjutnya dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti silakan langsung lewat teman-teman dari ISSI. Gitu ya. Oh, mau nanya, oh sorry, saya boleh. Iya. Bikin video diajarin, bikin desain Instagram diajarin, live TikTok diajarin. Ini sekarang live TikTok lagi luar biasa banget loh. Ya, itu semua diajarin. Bahkan bahwa aku ajarin tuh bikin video, udah diajarin pun ada kita punya banyak peserta yang udah diajarin, tapi tetap aja kita dibuatin. Ada nggak? Ada. Ada juga. Jadi jasa-jasanya itu ada dengan biayanya itu khusus member. Contoh ibu-ibu, saya pernah bayar anak desain grapher, si siapa Rehat.
rehat. Itu Bu, 2 bulan 9,5 juta saya keluar. Untuk si Rehan ini saya suruh pegang Instagram. Ya, Instagram kan mesti dipostingan kan? Males kan begini ya? Bukan cuma males, saya juga aduh ini gitu. Nah, dari kita bisa support, kita buatin desain atau segala macam, ibu udah gak usah pusing. Itu ada biaya khusus anggota. Kalau di luar harganya bisa 4 juta, 5 juta sendiri, kita cuma 300.000 sebulan. Itu udah berapa kali pun kita mau bikin? Iya, dari 1 bulan ya, 1 bulan seminggu 4 dibuatin 4 konten. 350.000 itu seminggu 4 konten. Jadi kita ngirim konten kita doang. Betul, nanti kita buatin konten-kontennya. Nah, kita. Nah, tapi khusus member ya. Tapi kan ada yang iklan per menit, per detik, kan bayar kan, per menit bayar, per hari bayar. Oke. Seperti itu. Jadi ini iklan itu macam-macam. Kalau kita iklan itu ada iklan di Instagram, ada iklan di YouTube, ada iklan di marketplace seperti Shopee dan lain-lain, ada iklan di TikTok gitu loh. Nah, setting iklannya kita ajarin. Duitnya jangan kita yang bayarin kan. Jadi budget promosinya ibu-ibu sekalian, ibu-ibu akan kita ajarkan untuk beriklan. Tapi gini, Bapak sudah diajarin, tapi saya nggak ngerti. Nah, ada juga yang gitu ya. Gini aja deh, Bapak saja deh sama tim yang tolong settingin iklan. Nah, itu juga ada. Bayar apa? Nggak ada biaya administrasi ya. Kita ambil dari 10% budget promosinya. Oke, 10% dari promosi. Contoh, Pak, aku mau iklan 1 juta. Maka yang kita iklankan hanya 900.000, 100.000-nya untuk anak admin. Begitu. Nah, ada lagi. Tapi pengalaman saya dari itu setiap habis iklan bisa pilih. Ya. Kita naik ya. Nanti ada yang beli. Nah, kalau nggak iklan itu kenapa sih? Iya, memang begitu sekarang. Jadi kayaknya harus bayar gitu. Harus iklan terus ya. Ya, kalau di TikTok tuh promo. Betul. Kan belum dapat ini. Belum untung tapi udah disuruh terus ya. Jadi ada kabar baik, ada kabar buruk nih. Kabar buruk itu aja. Kabar buruk ya. Jangan sekarang memang kita nggak bisa berpikiran untuk jualan online tanpa iklan. Jadi, Bang, saya mau sukses, mau besar nih bisnis saya di dunia online. Tapi saya nggak mau iklan. Nah, itu berat. Ya, kalau kita mau iklan pun, iklan ada tekniknya, ada caranya dan sebagainya. Nanti itu di kelas tentang masuk, dipandu dulu. Ya, gimana caranya agar setiap kita iklan 1 juta, ini budget promosinya tutup dan ada labanya. Nah, iklan 100.000 Bang, saya iklan di 100.000 di Shopee. Boro-boro Bang balik, boro-boro tutup Bang gitu. Nah, karena cara beriklan itu ada macam-macam. Ya, ada tekniknya untuk beriklan. Nah, itu satu. Makanya kenapa bimbingan itu penting, karena teknik beriklannya ada. Kalaupun ibu-ibu sekalian udah gak mau pusing urusan teknik iklan dan lain-lain, serahin aja ke ahlinya, gitu. Serahkan ke ahlinya. Iklan 500.000, yang kita ambil cuma 10% dari budget promosi. Semuanya diiklan, kayak gitu. Jadi dipandu. Nah, kaitannya emang bisa Bang gratisan Bang jualan online, bisa lewat Shopee. Lewat TikTok live. Ya, gimana cara TikTok live? Gimana cara ngomongnya? Aku malu-malu mau depan kamera. Itu semua nanti dilatih. Jadi ya, itu semua nanti dilatih. Bahkan ibu sekalian, ini bocoran aja ya. Tim kami sedang membuat akun TikTok dan kami akan membantu mempromosikan produknya ibu sekalian. Mau nggak? Nah, tapi khusus member itu dia dulu. Jadi ya, saya pikir begitu aja. Bentar lagi udah ada rasa ya. Saya pikir itu saya kembalikan ke MC kita. Terima kasih banyak. Nanti ada mau pertanyaan lagi, saya insya Allah masih ada di sini, gitu ya, dulu ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya ibu-ibu, karena waktu kita sudah habis, kita langsung saja tutup. Tapi sebelum itu, iya Bu, foto bersama dulu. Sekalian itu Bu santunan
pada Ibu Asri dan Mama Neno